Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Dea Nadiroh dan teman saya Juriah. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang integrasi literasi dan critical thinking, communication, collaboration, and creativity atau 4C dalam materi PKN SD. 4C, Communication, Collaborative, Critical Thinking, dan Creativity. Communication atau komunikasi. Komunikasi adalah sebuah kegiatan mentransfer sebuah informasi baik secara lisan maupun tulisan. Namun, tidak semua orang mampu melakukan komunikasi dengan baik. Terkadang ada orang yang mampu menyampaikan semua informasi secara lisan tetapi tidak secara tulisan ataupun sebaliknya. Teknik komunikasi adalah suatu cara yang digunakan dalam menyampaikan informasi dari komunikator ke komunikasi dengan media tertentu. Dengan adanya teknik ini diharapkan setiap orang dapat secara efektif melakukan komunikasi satu sama lain dan secara tepat menggunakannya. Beberapa dalam komunikasi. Yang pertama, ucapan yang jelas dan idenya tidak ada makna ganda dan utuh. Yang kedua, berbicara dengan tegas, tidak berbelit-belit. Yang ketiga, memahami betul siapa yang diajak bicara, hadapkan wajah dan badan, pahami pikiran lawan bicara. Kolaboratif atau kolaborasi adalah kemampuan kolaborasi atau bekerja sama, saling bersinergi, beradaptasi dalam berbagai peran dan tanggung jawab, bekerja secara produktif dengan yang lain, menempatkan empati pada tempatnya, menghormati perspektif berbeda. Critical thinking and problem solving atau berpikir kritis dan pemecahan masalah adalah kemampuan untuk memahami sebuah masalah yang rumit, mengkoneksikan informasi satu dengan informasi lain sehingga akhirnya muncul berbagai perspektif dan menemukan solusi dari suatu permasalahan. Creativity and innovation atau kreativitas dan inovasi adalah kemampuan untuk mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan gagasan-gagasan baru kepada yang lain, bersikap terbuka dan responsif terhadap perspektif baru dan berbeda. Strategi mengintegrasikan literasi dalam pembelajaran. Pada abad ke-21 yang lebih akrab disebut sebagai era milenium, kiranya menuntut seseorang untuk banyak membaca dan menulis atau literasi. Kegiatan membaca dan menulis diyakini akan meningkatkan keterampilan seseorang dalam berpikir dan bertindak. Dalam pengertian terbatas, literasi dimaknai dengan membaca dan menulis. Akan tetapi dalam konteks yang lebih luas, literasi mengandung makna kegiatan melihat, membaca, menyimak, berbicara dan mencipta. Pada gilirannya, apa yang dilihat, dibaca, disimak, dan dibicarakan akan dapat menghasilkan sesuatu tulisan yang disebut dengan kegiatan menulis. Unsur kegiatan dalam literasi akan menghasilkan seseorang untuk kreatif, berpikir kritis, berkomunikasi, dan bekerja sama. Literasi dalam pembelajaran. Yang pertama, budaya membaca dan menulis dalam pembelajaran sudah lama diterapkan oleh guru. Hanya saja implementasinya dalam pembelajaran perlu disempurnakan. Penyempurnaan dimaksud berkaitan dengan unsur dalam kegiatan literasi. Strategi integrasi budaya literasi dalam pembelajaran dimulai dengan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau bisa disebut EPP. Penyusunan EPP mengakomodasi seluruh waktu pembelajaran, baik tahap pendahuluan dan kegiatan inti maupun kegiatan penutup. Agar pembelajaran bernuansa literatif, maka dalam pembelajaran diperlukan berbagai sumber dan media belajar. Sumber belajar tidak hanya guru, lingkungan sekitar juga menjadi bahan atau sumber belajar. Apa yang terdapat dalam ruang kelas dapat dimanfaatkan bahan dan sumber belajar. Begitu pula dengan buku panduan, buku wajib, dan buku penunjang. Yang kedua, sumber dan media belajar dapat berbentuk audio maupun visual. Oleh karena itu, literasi dikelompokkan
ke dalam literasi audio dan literasi visual. Misalnya media cetak seperti buku, jurnal, tabloid, surat kabar, majalah, dan lain-lain. Dalam bentuk digital, strategi literasi dikehendaki peserta didik dapat mengakses dan memanfaatkan media internet dan digital yang berkembang saat ini. Bentuk integrasi literasi dalam proses pembelajaran antara lain, yang pertama mengamati objek media gambar atau SCARTDA. Yang kedua, mengamati lingkungan sekitar sekolah berkaitan dengan materi pelajaran. Yang ketiga, membaca sumber belajar seperti buku pelajaran, LKS, buku catatan, dan lain-lain. Yang keempat, mengumpulkan informasi melalui lembaran observasi. Yang kelima, menganalisis informasi. Yang keenam, mendiskusikan secara berkelompok. Yang ketujuh, mempresentasikan hasil diskusi. Yang kedelapan, bertanya dan menjawab pertanyaan. Yang kesembilan, menyimpulkan. Yang ke-10, menyajikan laporan diskusi secara tertulis. Yang ke-11, memajang laporan diskusi di perpustakaan sekolah. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.